Melihat tubuhnya perlahan dan tubuh pihak lain, Wu Chen menghela napas. Sekarang dia tidak punya cara lain selain menyerahkan tubuhnya. Jembatan Nahe. Wu Chen segera memanggil jembatan Nahe, memasukkan jiwanya ke dalamnya, menyerahkan tubuhnya dan menyimpannya. Kalau tidak, dia akan dihancurkan tanpa ampun oleh pihak lain. Dalam waktu singkat, tubuh Wu Chen benar-benar menghilang, sepenuhnya menyatu dengan tubuh pria itu. Hahaha, tubuh dewa yang telah lama ditunggu kaisar kita akhirnya tiba. Pria itu tertawa. Tidak peduli seberapa menonjolnya Wu Chen atau seberapa jahatnya dia, itu tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang, dia memiliki segalanya dari pihak lain, termasuk tubuh dewa, yang merupakan miliknya. Di masa depan, dia adalah tubuh ruang angkasa, benar-benar tak terkalahkan. Ngomong-ngomong, dewa, pria itu tiba-tiba teringat pada jembatan Dewa Nahe, benda dewa, yang merupakan benda paling langka di dunia. Itu lebih ajaib daripada benda lainnya. Bahkan artefak tertinggi, itu tidak begitu bagus. Itu juga salah satu miliknya. Sekarang, dia telah mendapatkan tubuh Wu Chen. Tentu saja, dia juga perlu mendapatkannya. Di sini, tak lama kemudian, pria itu menemukan lokasi jembatan Nahe. Ketika dia melihat jembatan Nahe, dia benar-benar gembira. Ini adalah dewa langit dan bumi. Sebelumnya, dia sama sekali tidak dapat membayangkannya. Sekarang, dewa ditempatkan di depannya, bagaimana mungkin dia tidak membuatnya terkejut? Jembatan Nahe, sekarang kau milikku. Pria itu menelan ludah, energi yang kuat, mengalir ke jembatan Nahe, mencoba menduduki jembatan Nahe secara paksa. Yah, orang ini berhasil. Di jembatan Nahe, Wu Chen melihat kekuatan yang melonjak mengalir ke jembatan. Dia tahu bahwa ini adalah pria di luar yang ingin menduduki jembatan Nahe secara paksa dan mengambilnya sebagai miliknya. Pegangi untukku. Wu Chen mengendalikan jembatan Nahe dan menahan kekuatan pria di luar. Dia tidak bisa mendapatkannya, karena begitu pihak lain mendapatkannya, dia akan hancur. Tidak hanya itu, tetapi juga Sun Yan dan Sugu api suci di jembatan Nahe. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan rencana pihak lain berhasil. Menyadari perlawanan sengit dari jembatan Nahe, pria itu meledak marah dan meraung, bahkan tuanmu, Ben Huang, telah membersihkan, tetapi tidak dapat membersihkanmu. Pria itu menelan ludah, kekuatan yang lebih kuat mengalir ke jembatan Nahe, harus untuk mendudukinya. Dalam indoktrinasi kekuatan super pria itu, jembatan Nahe terus bergetar, energi yang kuat, terus-menerus meledak, tampaknya tak tertahankan. Orang ini terlalu kuat. Aku bukan lawan. Aku harus menemukan cara. Wu Chen sangat jelas tentang kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan manusia. Jika dia bekerja keras, itu pasti tidak akan berhasil. Aku khawatir dalam waktu singkat, jiwanya akan hancur total dan mustahil untuk bertahan lama. Oh, ya, Wu Chen tiba-tiba menemukan sebuah cara. Karena orang tua ini menginginkan jembatan Nahe miliknya, mengapa dia tidak memberikannya saja? Ketika dia memasukkan jiwanya ke dalam jembatan Nahe, dan ingin mengakui tuan, dia akan menggunakan momentum guntur untuk menaklukkannya. Namun, ada juga risiko besar dalam metode ini. Begitu Anda gagal, yang menunggunya adalah kehancuran total, karena kehancuran jiwa, yang tidak dapat diperbarui, bahkan Kaisar Agung, tidak dapat hidup ketika jiwa dihancurkan. Bertaruhlah. Sekarang Wu Chen, tidak ada cara lain. Jika dia tidak bekerja keras, hanya ada kehancuran tanpa akhir yang menunggunya, jadi dia tidak punya pilihan sekarang. Jadi, dia mengendalikan jembatan, perlahan-lahan tenang, tidak lagi bergetar hebat. Melihat ini, keterkejutan pria itu seperti orang gila. Bagaimana dengan para dewa? Bukankah mereka telah menyerah padanya? Dia adalah satu-satunya yang termasuk surga dan merupakan raja yang tak terkalahkan. Jembatan Nahe, ikuti aku nanti. Kekuatan jiwa yang besar menyusup ke inti jembatan Nahe dan mencoba untuk mencap merek jiwanya sendiri. Begitu tanda jiwa itu selesai, jembatan Nahe akan sepenuhnya menjadi miliknya, dan dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Sekarang, pada saat ini, tiba-tiba, roh besar menyerbu dari segala arah. Kekuatan jiwa yang kuat mengelilinginya dari segala arah dan menyerangnya. Apa? Pria itu juga terkejut dengan serangan tiba-tiba itu. Aku tidak menyangka bahwa dalam kasus ini, dia akan tiba-tiba diserang. Namun, dia pasti kaisar.
Setelah panik beberapa saat, dia juga bereaksi cepat. Dia menatap jiwa itu dan berkata, "Itu kamu, nak. Apakah kamu masih hidup?" Wu Chen tidak berbicara. Orang ini adalah kaisar, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan cara serangan diam-diam, itu tidak mudah untuk dihadapi. Begitu dia sedikit ceroboh, maka hanya ada kehancuran tanpa akhir yang menunggunya. Karena kamu tidak mati, aku akan membiarkanmu mati. Pria itu jelas bukan orang yang baik. Dia dengan cepat bereaksi dan melancarkan serangan balik yang ganas. Jiwa besar itu langsung meledak. Itu menghantam jiwa Wu Chen dengan gila. Jiwanya harus dihancurkan sepenuhnya dan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Buruk, Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, orang ini bereaksi begitu cepat dan melancarkan serangan balik begitu cepat. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wu Chen seperti semut dalam panci minyak. Dia khawatir. Dia sekarang adalah jiwa. Seni bela diri umum tidak dapat digunakan. Yang bisa mereka gunakan hanyalah keterampilan jiwa. Jarum cetakan jiwa. Saat memikirkan keterampilan jiwa, Wu Chen langsung memikirkan jarum segel jiwa, yang merupakan keterampilan jiwa dengan daya mematikan yang sangat mengerikan. Sangat efektif untuk hal-hal seperti jiwa. Namun, dia sudah lama tidak menggunakan keterampilan jiwa semacam ini. Jika dia tidak memikirkannya sekarang, dia bahkan tidak akan mengingatnya. Jarum jejak jiwa. Wu Chen segera menggunakan jarum segel jiwa, dan kekuatan jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke jiwa pria itu. "Hancurkan untukku!" Pria itu berteriak keras, menghancurkan semua jarum jejak jiwa secara langsung, yang tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Tidak berhasil. Wu Chen terkejut. Jelas, dia tidak berpikir bahwa jarum jejak jiwa pun tidak berpengaruh. Dengan cara ini, masalahnya benar-benar masalah besar. Wah, sekarang semua keterampilan sudah digunakan, saatnya bersiap untuk neraka. Pria itu tersenyum dingin, dan jiwa besar itu bergegas turun dari segala arah untuk melakukan serangan balasan terhadap Wu Chen. Dia harus membunuhnya, sehingga jiwa aslinya akan menghilang di dunia selamanya. Tenanglah, Wu Chen memaksa dirinya untuk tenang, karena dia tahu bahwa semakin ekstrim situasinya, semakin dia akan tenang. Jika dia membuat sedikit kesalahan, maka yang menunggunya akan menjadi kehancuran tanpa akhir. Ngomong-ngomong, aku punya cara lain. Tiba-tiba, aura Wu Chen berkelebat, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Wah, ayo pergi, hahaha. Pria itu tertawa keras, jiwa besar itu, bergegas keluar tanpa henti, telah memaksa jiwa Wu Chen ke ruang sempit, dia ingin menghancurkannya sepenuhnya. Namun, tepat pada saat ini, energi yang kuat meledak dari jiwa Wu Chen. Kutukan besar. Kutukan besar, seperti tebasan besar, disintegrasi besar, Xuanhua besar dan sebagainya, adalah kekuatan tertinggi yang diciptakan oleh yang kuat dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Wu Chen tidak pernah menggunakan teknik kutukan sejak dia mendapatkannya. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah karena target tindakannya tidak cocok, seperti teknik tebasan besar dan teknik disintegrasi besar, yang hampir sama dengan teknik sihir lainnya. Mereka adalah kerusakan fisik langsung dan memiliki kekuatan mematikan terorisme, sedangkan teknik Xuanhua besar dan teknik Guiyuan besar cenderung menjadi bantuan tambahan, dapat meningkatkan kekuatan tempur sendiri, memperkuat kekuatan. Kutukan besar, yang secara langsung memengaruhi jiwa dan kesadaran. Begitu terkena, itu seperti dikutuk, jiwa akan berangsur-angsur menghilang, seringkali membunuh orang dalam keadaan tak terlihat. Apa ini? Pria itu terkejut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan, energi yang mengerikan, ledakan yang melonjak, energi semacam itu, secara langsung bekerja pada jiwanya. Hanya dalam sekejap, jiwa seseorang hilang setengahnya. Serangan semacam ini terlalu mengerikan untuk dipercaya. Melarikan diri, tanpa menghiraukan Wu Chen, lelaki itu langsung mundur dan ingin mundur dari sini. Mau pergi, mungkin tidak. Wu Chen mencibir dan langsung menutup jembatan Nahe agar arwah lelaki itu tidak bisa kabur. Ia ingin menangkap kura-kura dalam toples. Jarum jejak jiwa. Pada saat yang sama menggunakan teknik kutukan besar, Wu Chen menggunakan jarum segel jiwa. Kombinasi kedua kekuatan itu memperkuat kekuatan penghancur, dan arwah lelaki ini seharusnya sudah sepenuhnya musnah.
Tidak, biarkan aku pergi, tidak. Pria itu akhirnya merasa takut. Dia menjerit dan memohon belas kasihan. Dia ingin mempertahankan jiwanya, karena dia tahu bahwa begitu jiwanya hancur, dia akan benar-benar tamat dan tidak akan pernah dibangkitkan. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak akan pernah melepaskannya. Dia tidak akan menyerah ketika dia akhirnya mendapatkan kesempatan. Ah! Teriakan pria itu terus-menerus, jiwanya terus-menerus hancur oleh kutukan besar, kekuatan yang mengerikan, terus-menerus memakan jiwanya, secara bertahap, jiwanya menghilang, benar-benar hilang, tidak meninggalkan jejak. Akhirnya, melihat jiwa pria itu menghilang, Wu Chen menarik napas panjang. Kali ini benar-benar berbahaya dan hampir mati. Jika pihak lain tidak ingin mendapatkan Ni Hokiao, dia tidak akan punya cara sama sekali. Tubuhku, sayang sekali. Pada saat ini, Wu Chen memikirkan tubuhnya. Tubuhnya sekarang menyatu dengan tubuh pria itu. Tidak mungkin untuk memisahkannya lagi. Orang ini sudah mati sekarang. Apakah aku satu-satunya penguasa tubuh ini? Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan sesuatu. Sekarang, jiwa orang itu telah menghilang, tetapi tubuhnya masih ada. Jika dia mengendalikan tubuh ini, maka, dapatkah kita mengatakan bahwa dia dapat menjadi raja dalam sekejap? Memikirkan hal ini, kabut asli Wu Chen telah hilang. Jika idenya bagus, dia dapat menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, setengah dari tubuhnya adalah miliknya. Jika dia ingin mengendalikannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Naik, Wu Chen minum dengan keras, mengendalikan tubuhnya, terbang keluar dari kolam darah, melihat tubuhnya yang sekarang, dan tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Tubuh ini sangat berbeda dari tubuh aslinya. Namun, itu sulit baginya. Dia adalah dewa dan dia memiliki banyak teknik medis yang dapat mengubah penampilan tubuhnya dan mengembalikannya ke penampilan aslinya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang datang. Dia melihat ke atas dan melihat seorang lelaki tua yang aneh datang dengan cepat. Orang tua ini adalah mantan penyihir. Tuan, Anda telah berhasil. Ketika penyihir itu melihat Wu Chen keluar dari kolam darah, wajahnya penuh dengan kegembiraan, karena Tuan telah menyembuhkan di kolam darah dan tidak pernah pergi setengah langkah pun. Sekarang dia keluar, itu berarti dia telah mencapai keberhasilan. Anda, Wu Chen tidak mengenal orang tua ini. Tuan, bagaimana suaramu berubah? Penyihir itu terkejut karena dia ingat bahwa tuannya sepertinya bukan suara itu. Bukankah suaranya benar? Wu Chen tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat menjawab. Ya, dia dan pria itu tidak sendirian. Meskipun mereka sekarang adalah satu tubuh, suara mereka masih berbeda, dan ada celah yang sangat besar. Tidak, kamu bukan Tuan. Siapa kamu? Penyihir itu menatap Wu Chen dengan kaget, dia sangat mengenal Tuan dan tahu bahwa dia bukanlah suara itu. Oleh karena itu, pria di depannya jelas bukan Tuan. Orang tua, karena kau mengenaliku, maka kau harus mati. Wu Chen menepuknya dengan satu tangan. Kekuatannya seperti gunung. Ia melesat keluar dengan cepat. Lari, wajah penyihir itu berubah drastis. Ia segera berbalik dan berlari. Ia ahli dalam keterampilan medis, tetapi kekuatannya terbatas. Ia hanya berada di tengah-tengah alam dewa yang sebenarnya, dan di mana lawan Wu Chen. Oleh karena itu, ia harus melarikan diri. Namun, bagaimana Wu Chen bisa membiarkannya? Dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan yang ganas, ia langsung menyerbu ke bawah dan memukul penyihir itu dengan keras. Ah! Penyihir itu berteriak. Ia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Ia langsung terkejut berkeping-keping. Ia bahkan tidak meninggalkan jiwanya. Ia berakhir sama seperti pria itu. Omong kosong. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kekuatan orang ini benar-benar lemah. Ia bahkan tidak bisa menangkap telapak tangannya yang biasa saja. Tidak, tiba-tiba, Wu Chen menyadari sesuatu dengan keras dan terkejut. Kekuatanku jauh lebih kuat. Wu Chen menyadari bahwa kekuatannya jauh lebih kuat, dan dia bukan lagi Raja Dewa yang asli. Aku khawatir bahkan Raja Dewa bukanlah lawannya. Bisakah kita benar-benar memiliki kekuatan kaisar? Memikirkan hal ini, Wu Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa kekuatan asli tubuh termasuk dalam level kaisar, jauh melampaui kekuatannya sendiri. Jika dia benar-benar dapat mengendalikan energi dalam tubuh, maka dia dapat mewujudkan lompatan dari kaisar ke kaisar, dan menghemat banyak waktu.
Namun, dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang kuat ini, karena kultivasi aslinya hanya alam dewa. Untuk energi tingkat alam dewa, dia dapat dengan bebas mengendalikannya, yang tidak menjadi masalah. Namun, sekarang kekuatan ini terlalu jauh lebih kuat daripada kekuatan aslinya, yang benar-benar tidak mudah dikendalikan. Selain itu, ada bahaya tersembunyi yang serius di dalam tubuh, yaitu, pria itu pernah dirasuki oleh iblis dan harus tinggal di kolam darah untuk menyembuhkan luka dan penyakitnya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, itu akan menjadi sekuel yang hebat. Oleh karena itu, mewarisi kekuatan yang dahsyat adalah hal yang baik, tetapi harga dan usaha yang dikeluarkan juga harus dipertimbangkan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dicapai dalam semalam. Lupakan saja, mari kita selesaikan urusan Sun Yan terlebih dahulu. Wu Chen teringat pada Sun Yan. Saat ini, Sun Yan masih berada di jembatan Naihe. Hanya ada satu jiwa yang tersisa. Dia dalam kondisi yang sangat lemah. Jika bukan karena fungsi jembatan Naihe, saya khawatir dia sudah pergi. Saya harap lampu pengumpul jiwa dapat memberikan efek. Wu Chen mengeluarkan lampu pengumpul jiwa, yang memiliki efek yang sangat baik pada jiwa dan hal-hal lainnya. Itu dapat memelihara jiwa, memperkuat jiwa dan menyatukannya kembali. Dia awalnya melelang ini di pelelangan untuk Sun Yan. Segera, dia menemukan Sun Yan. Saat ini, wajah Sun Yan kaku dan tubuhnya yang transparan tampak menghilang kapan saja. Melihat ini, hati Wu Chen sakit. Kali ini, jika dia tidak datang ke era yang kuat ini, semua tragedi ini tidak akan terjadi. Jika demi dirinya, Sun Yan hancur total, maka dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri dan tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Sun Yan, jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu. Setelah beberapa saat, Wu Chen mulai bergerak. Dia mengeluarkan lampu pengumpul jiwa dan menggantungnya di udara. Kemudian, sebuah kekuatan besar menyerbu ke dalam lampu dan membuatnya terbakar. Tiba-tiba, energi aneh dilepaskan dari lampu pengumpul jiwa, dengan cepat menyelimuti Sun Yan. Kemudian, jiwa Sun Yan terhirup ke dalam lampu pengumpul jiwa. Selama proses tersebut, Sun Yan tidak melakukan apapun, karena dia lemah dalam semangat dan tidak dapat melakukan apapun sekarang. Bahkan Wu Chen tidak dapat mengenalinya. Wu Chen melihat keadaan Sun Yan. Saat ini, Sun Yan sedang berbaring dengan tenang di dalam lampu, matanya terpejam, seperti putri tidur. Di sekelilingnya, ada titik-titik energi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sumber positif terus mengalir ke dalam dirinya. Energi ini tidak lain adalah energi dari lampu pengumpul jiwa. Fungsi lampu pengumpul jiwa adalah untuk memelihara dan memperkuat jiwa. Melihat ini, Wu Chen juga merasa lega. Dia tidak tahu apa yang dapat dilakukan lampu pengumpul jiwa untuk memperbaiki jiwa Sun Yan. Namun sekarang, tidak ada cara lain baginya. Dia hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Sun Yan, kamu hebat dalam hal ini. Setelah masalah Sun Yan terpecahkan, Wu Chen melihat api suci sugu lagi. Dia dipenuhi rasa bersalah. Situasi Sun Yan dapat diperbaiki dengan menggunakan lampu pengumpul jiwa. Namun, api suci sugu lebih merepotkan. Dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Gu, tunggulah sedikit lebih lama. Aku akan mencoba membantumu sebentar lagi. Sejak kehidupan sebelumnya, api suci sugu selalu mengikutinya. Dalam kehidupan ini, dia tidak menyesal. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikutinya. Baginya, dia memiliki perasaan yang sangat istimewa di dalamnya. Mengenai perasaan ini, dia juga ambigu, mungkin antara pria dan wanita, atau antara kakak dan adik. Singkatnya, tidak jelas, jalannya tidak jelas. Dalam hal ini, dia biasanya tidak mengejarnya dengan sengaja. Sekarang, seperti Sun Yan, api suci sugu tertidur lelap karena lukanya. Dia hanya punya satu ide, yaitu menyembuhkannya sebanyak mungkin. Semua ide lainnya ditinggalkan olehnya. Setelah mengunjungi api suci sugu, Wu Chen mundur dari jembatan Naihe. Selanjutnya, dia harus menghadapi masalahnya sendiri, yang merupakan masalah paling mendesak yang perlu dia selesaikan saat ini. Darah Phoenix Kekaisaran. Wu Chen memimpin dalam mengeluarkan darah Phoenix Kekaisaran, yang memiliki fungsi memurnikan kejahatan dan meningkatkan kondisi fisik. Selama bertahun-tahun, pria itu telah tenggelam dalam kolam darah,
dan kekuatan darah yang terkandung oleh matahari telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Oleh karena itu, kita harus memimpin untuk mengakhiri masalah ini. Selain itu, baginya, darah Phoenix adalah hal yang diperlukan baginya untuk mengolah formula Phoenix. Dia perlu mengubah kondisi tubuhnya dan menerobos tahap ketujuh formula Phoenix dengan bantuan darah Phoenix. Setelah melihat darah Phoenix, Wu Chen tidak ragu untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika darah Phoenix memasuki tubuh, itu segera menyebabkan reaksi keras, energi yang mengerikan, tabrakan yang melonjak, yang membuat tubuh Wu Chen bergetar hebat, yang tidak dapat dibendung sama sekali. Melihat ini, Wu Chen buru-buru menjalankan formula Phoenix. Energi yang kuat keluar darinya, menyelimuti darah Phoenix, dan untuk sementara menekan kekuatan darah Phoenix. Di bawah bungkusan Huoyu Jue, Feng Shui perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian perlahan-lahan melepaskannya, membiarkan kekuatan Feng Shui mengalir ke seluruh tubuhnya, secara bertahap mengubah kondisi fisiknya. Pada saat yang sama, Wu Chen masih menjalankan Dagui Yuansu, yang merupakan keterampilan unik yang diciptakan oleh orang-orang yang kuat. Ini memiliki efek menyatukan semua jenis metode dan secara efektif dapat memperbaiki masalah asli tubuh. Proses ini, yang tampaknya sederhana, sebenarnya adalah proyek yang lambat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa disadari, sudah 500 tahun. Wu Chen telah berada di ruang ini sepanjang waktu dan tidak pergi kemanapun. Hahaha, aku berhasil. Wu Chen membuka matanya, dan energi yang melonjak keluar darinya, seperti lautan. Energi ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari yang asli, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Kekuatan ini seharusnya mencapai tahap tengah kaisar. Wu Chen mengangguk, upaya ini tidak sia-sia. Kultivasi dan peningkatannya mencapai tahap tengah kerajaan ilahi, yang merupakan lompatan kualitatif baginya. Formula Phoenix tingkat ke-7, formula tubuh emas abadi tingkat ke-8, tubuh yang sempurna, sangat bagus. Wu Chen sangat puas dengannya sekarang. Huo Huangjue adalah keterampilan utama yang dia latih. Setelah ditempa dan diperkuat oleh darah Phoenix Kaisar, dia juga membuat terobosan lagi, mencapai tingkat ke-7. Adapun Jue tubuh emas abadi, awalnya tubuh ini adalah tingkat ke-8, dan sekarang diwarisi olehnya. Secara alami, ini adalah tingkat ke-8. Tidak ada masalah. Aku tidak tahu bagaimana Sun Yan. Wu Chen memikirkan Sun Yan. Sebelum latihan ini, dia telah menempatkan Sun Yan di lampu pengumpul jiwa. Dia meminta lampu itu untuk menyehatkan jiwanya dan menguatkan jiwanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Di mana lampu pengumpul jiwa? Ketika kesadarannya memasuki jembatan Naihe dan Wu Chen mencari lampu pengumpul jiwa, dia menemukan bahwa lampu pengumpul jiwa itu telah hilang. Penemuan ini sungguh menakjubkan, karena jiwa Sun Yan masih ada di dalam lampu pengumpul jiwa. Sekarang lampu pengumpul jiwa itu menghilang. Apakah itu berarti Sun Yan juga hilang? Dalam keadaan tergesa-gesa, tiba-tiba, sebuah suara lembut mulai terdengar. Wu Chen buru-buru menoleh ke belakang, melihat seorang wanita cantik, sedang menatapnya, dia langsung merasa senang. Sun Yan, wanita ini, tidak lain adalah Sun Yan. Itu benar-benar kamu. Melihat Wu Chen, Sun Yan terkejut. Dia pikir dia salah. Wu Chen Fei berjalan cepat ke depan Sun Yan dan menatapnya dengan tenang. Sun Yan, kapan kau bangun? Di mana lampu jiwa itu? Sun Yan berkata, lampu pengumpul jiwa, kau berbicara tentang lampu itu. Lampu itu telah rusak total. Jika tidak rusak, aku tidak akan keluar. Lampu pengumpul jiwa itu rusak. Tidak heran tidak dapat ditemukan. Wu Chen tahu bahwa fungsi lampu pengumpul jiwa adalah untuk memelihara jiwa. Ketika semua energinya habis, lampu itu akan secara otomatis hancur, berubah menjadi debu, dan menghilang dari dunia. Wu Chen, bagaimana tubuhmu sepertiku? Apakah kau telah menjadi jiwa? Aku, Wu Chen melihat dirinya sendiri, terkekeh dan berkata, bodoh, bagaimana aku bisa menjadi jiwa? Aku hanya sadar sekarang, dan tubuhku masih di luar. Kesadaran datang. Apa artinya itu? Terlebih lagi, aku sudah lama berbelanja di sini dan aku belum dapat menemukan jalan keluar. Bisakah kau membawaku keluar? Wu Chen berkata, dasar bodoh, kau sekarang berada di jembatan, dan tubuh jiwa, dan kemana harus pergi?
Apakah aku sekarang berada di tengah jembatan? Tidak heran aku tidak bisa keluar. Sun Yan mengerti bahwa jembatan Naihe adalah dewa dengan kemampuan misterius dan tidak terduga. Kecuali Wu Chen, yang merupakan tuannya, tidak ada yang bisa mengendalikannya dan tentu saja tidak bisa keluar dari sini. Bisakah kau membiarkanku keluar untuk melihatnya? Tetap di sini sepanjang waktu, begitu lama, telah membuat Sun Yan tercekik, dia sudah lama ingin keluar. Tidak masalah, Wu Chen langsung setuju. Sekarang Sun Yan bangun. Baginya, itu bahkan lebih membahagiakan daripada terobosannya sendiri dalam kultivasi. Dengan Sun Yan, Wu Chen keluar. Tempat apa ini? Melihat tempat yang benar-benar aneh di depannya, Sun Yan sangat bingung. Wu Chen berkata, Sun Yan, tunggu sebentar. Kata-kata itu jatuh, Wu Chen mengangkat tangan untuk menangkapnya, sebidang ruang ini dalam sekejap hancur, mereka datang ke dunia luar. Sebelumnya, tempat mereka hanya ruang murni. Sekarang, tempat mereka adalah ruang eksternal yang nyata, dunia nyata. Karena Sun Yan dalam keadaan jiwa, dia melayang di udara. Berjalan tidak baik untuknya. Ini adalah bintang Titan, awalnya adalah dunia kaisar, tetapi sekarang kaisar itu telah disingkirkan olehku, jadi dunia ini sekarang menjadi milikku. Wu Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, bagaimana kamu bisa menyingkirkan kaisar? Sun Yan sangat jelas tentang apa yang dimaksud kaisar. Itu adalah gelar yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang kuat di kerajaan dewa. Orang-orang kuat di kerajaan dewa sangat kuat, jauh di luar imajinasi. Bagaimana mungkin Wu Chen disingkirkan? Yah, ada unsur keberuntungan tertentu. Aku akan memberitahumu nanti. Sun Yan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihatnya sepenuhnya. Wu Chen, apa pencapaianmu sekarang? Wu Chen berkata sambil tersenyum, di tengah kerajaan dewa. Apa? Mendengar ini, Sun Yan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan merasa sangat luar biasa. Aku ingat bahwa ketika dia berada dalam periode 5 kegagalan, kultivasi Wu Chen adalah tahap akhir dari alam dewa, tetapi sekarang telah meningkat ke tahap tengah alam dewa. Bahkan jika dia telah meminum ramuan itu tidak akan tumbuh begitu cepat. Wu Chen berkata, saya mengalahkan kaisar, mewarisi semua barangnya, termasuk prestasinya, dan juga mewarisinya, jadi saya memiliki kekuatan sekarang. Bisakah hal-hal seperti itu diwariskan? Sun Yan mengungkapkan keraguannya. Mengapa aku tidak bisa berhasil, bukan begitu? Yah, kamu bisa melakukannya. Sun Yan menatap Wu Chen dengan tatapan pucat. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Kebangkitan Sun Yan adalah kebahagiaan terbesarnya. Di masa depan, dia akan membiarkannya hidup dalam kebahagiaan dan kegembiraan selamanya, dan tidak akan pernah membiarkannya menderita lebih banyak lagi. Ngomong-ngomong, tiba-tiba terlintas di benakku apakah kita berhasil melewati ruang dan waktu. Wu Chen mengangguk, ini berhasil. Era yang kita jalani saat ini adalah era sebelum era kita. Ini disebut era Yuan Qi. Semua orang berlatih Yuan Qi dan Yuan Li. Apakah itu benar-benar berhasil? Sun Yan merasa luar biasa. Dia pikir mustahil untuk melewati ruang dan waktu dan datang ke masa lalu. Tetapi sekarang, pemandangan yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka benar-benar melewati ruang dan waktu dan datang ke era lain. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Mendengar 4 kata api suci sugu, ekspresi Wu Chen menjadi sedih. Sun Yan, kamu seharusnya melihat api kecil di jembatan Naihe. Sun Yan mengangguk, ya, saya melihat apinya. Apinya sangat lemah sehingga tampaknya bisa padam kapan saja. Sebenarnya, itu adalah api suci lembah. Wu Chen berkata, apa, itu api hampa? Sun Yan terkejut. Dia tidak percaya bahwa api suci sugu adalah putri Kaisar Yan dan api tingkat ke-9. Bagaimana bisa begitu lemah? Wu Chen berkata, seperti kamu, ketika kita melintasi ruang dan waktu, Xiao Gu juga telah terpukul keras. Dia hampir mati. Akhirnya, Naihe Qiao telah menyelamatkannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sun Yan terdiam. Ketika mereka melintasi ruang dan waktu, mereka menghadapi malapetaka paling mengerikan antara langit dan bumi, yaitu 5 kegagalan surga dan manusia, dan 5 kegagalan surga dan manusia. Tidak diragukan lagi, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menahannya sama sekali.
Bahkan dia disiksa sampai hanya jiwa yang tersisa, dan tubuhnya hancur total oleh 5 kegagalan surga dan manusia, seperti yang dikatakan Wu Chen, jika mereka tidak memiliki keajaiban seperti jembatan Naihe, mereka tidak akan pernah hidup jika mereka telah hancur total. Apakah ada obatnya? Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal lain. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana menyembuhkan api suci lembah. Wu Chen menghela nafas, tidak ada cara saat ini. Bahkan kamu tidak. Sun Yan tahu bahwa keterampilan medis Chen sangat baik dan hebat. Secara umum, bahkan cedera yang paling mengerikan dan penyakit serius tidak dapat mengalahkannya. Namun, sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak punya cara, yang membuktikan bahwa situasi api suci Sugu pasti sangat buruk dan serius. Kalau tidak, Wu Chen tidak akan pernah mengatakan itu. Wu Chening mengerutkan kening, merenung sejenak, berkata, saya memutuskan untuk pergi ke Taiyan Senyu. Taiyan Senyu, tempat apa ini? Wu Chen berkata, Taiyan Senyu, ini adalah arena Tao Kaisar Yan. Xiao Gu adalah putri Kaisar Yan. Jika Kaisar Yan bersedia melakukannya, saya pikir cedera Xiao Gu akan baik-baik saja. Ashram Kaisar Yan. Sun Yan terkejut. Kaisar Yan, ini adalah generasi Kaisar Agung, yang paling tak terkalahkan. Di dunia ini, tidak ada yang menjadi lawan Kaisar Agung. Selain Taiyan Senyu, saya akan membawa Anda untuk mendukung Senyu. Wu Chen berkata, mendukung kerajaan dewa, tempat apa ini? Wu Chen berkata, mendukung alam dewa adalah pendahulu dari mendukung dunia agung dan tempat leluhurmu, Kaisar Sun, berada. Aku ingin membawamu ke Kaisar Sun dan memintanya untuk membantumu membangun kembali tubuhmu dan menghidupkanmu kembali. Keadaan Sun Yan saat ini hanyalah tubuh jiwa, yang tentu saja bukan seperti yang diharapkannya. Dia perlu membiarkannya mengumpulkan tubuhnya lagi dan menghidupkan kembali sepenuhnya. Leluhur, apakah leluhur juga ada di era ini? Kaisar Sun, leluhur Sun Yan, setenar Kaisar Yan. Mereka semua sekuat Kaisar Yan, dan mereka semua bangga dengan leluhur mereka. Dia tidak terkecuali. Sepanjang waktu, mereka mencari leluhur mereka dan berharap mereka dapat kembali. Dengan cara ini, kekuatan keluarga Sun dan kerajaan Sun juga akan meningkat pesat. Yang lebih penting, mereka masih menghadapi serangan dari berbagai bangsa sepanjang waktu. Semua bangsa di alam semesta berada dalam situasi yang sangat berbahaya, yang dapat dihancurkan kapan saja dan berubah menjadi debu sejarah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan kekuatan leluhur mereka untuk memusnahkan semua kelompok alien dan mengembalikan alam semesta mereka ke era yang damai. Namun, mereka tidak tahu di mana leluhur itu berada, bahkan jika dia masih hidup, mereka tidak dapat mengatakannya. Tetapi kemudian mereka mendengar bahwa ibu dari api suci Sugu mengatakan bahwa leluhurnya, Kaisar Sun, mungkin telah memasuki sungai kekacauan seperti Kaisar Yan. Adapun situasi setelah memasuki sungai kekacauan, tidak diketahui. Leluhur, apakah mereka benar-benar berada di era ini? Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, aku belum tahu. Kurasa kita perlu menunggu sampai kita mencapai alam pendukung dan goncangan dewa sebelum kita tahu jawabannya. Sun Yan berkata, baiklah, kapan kau akan mulai? Wu Chen berkata, mari kita mulai sekarang. Hal-hal tentang api suci Sugu dan Sun Yan tidak dapat ditunda, terutama api suci Sugu. Dia tidak tahu seperti apa keadaannya sekarang. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke tanah suci Taiyan sesegera mungkin, bertanya apakah Kaisar Yan ada di sana atau tidak. Jika Kaisar Yan bersedia melakukannya, tidak akan ada masalah. Sun Yan, kau masih sangat lemah sekarang. Tetaplah di jembatan Naihe. Bagus. Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Jembatan Naihe adalah benda suci dengan kemampuan luar biasa. Alasan mengapa dia dapat mempertahankan jiwanya kali ini adalah berkat jembatan Naihe, atau jembatan Naihe. Dia meninggal ketika dia melewati 5 kegagalan surga dan manusia, yang tidak mungkin ada. Ketika Sun Yan menetap, Wu Chen meninggalkan Titan dan pergi mencari kerajaan suci Taiyan. Sebelumnya, di pelelangan rumah lelang Tianyuan, Wu Chen membeli peta bintang, yang memainkan peran saat ini. Menurut petunjuk peta bintang, Wu Chen dengan cepat mengunci arah domain Dewa Taiyan. Setelah mengunci arah, Wu Chen langsung menyeberangi kehampaan ke domain Dewa Taiyan. Prestasinya saat ini telah mencapai tahap tengah kerajaan ilahi,
dan jalan yang telah dipahaminya juga merupakan jalan ruang angkasa. Oleh karena itu, kecepatannya melintasi kehampaan sangat cepat, tidak lebih lambat dari susunan transmisi. Sebulan kemudian, Wu Chen tiba di perbatasan Taiyan Shenyu. Alam Dewa Taiyan, disinilah tempat tinggal Kaisar Yan Dao. Ruangnya sangat luas. Dibandingkan dengan dunia yang sangat besar, tempat ini juga sangat luas. Entah sudah berapa kali lipatnya. Inti dari alam Dewa Taiyan adalah bintang Dewa Taiyan. Disinilah tempat tinggal Kaisar Yan. Bagi seluruh alam Dewa Taiyan, ini adalah tanah suci yang mutlak. Di tempat ini, tidak ada yang berani bertindak seenaknya. Bahkan jika alam dewa kuat, bahkan dewa tertinggi, itu sama saja. Hanya karena orang-orang yang tinggal di sini adalah Kaisar Yan, seluruh langit dan bumi adalah salah satu makhluk yang paling kuat. Bintang Qian, bintang yang relatif dekat dengan bintang Dewa Taiyan, Wu Chen mendarat di sini. Dari berita sebelumnya, tidak mudah untuk memasuki bintang Dewa Taiyan. Tanpa izin, tidak seorang pun dapat mendekati bintang Dewa Taiyan. Begitu Anda mendekati bintang Dewa Taiyan, Anda akan dihancurkan oleh energi api yang dilepaskan oleh bintang Dewa Taiyan. Itu tidak akan bertahan sama sekali. Ketika ia mendarat di bintang api merah, Wu Chen mendongak dan dapat melihat bahwa sebuah bintang besar tergantung di langit. Bintang besar ini, seperti api yang menyala-nyala, memancarkan cahaya dan panas yang sangat besar. Ini juga merupakan sumber energi bintang api merah dan sumber energi seluruh wilayah Dewa Taiyan, bintang Dewa Taiyan.